Fauzan tidak mau egois lagi dan pada akhirnya memperbolehkan Rindu untuk merawat Ayu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Seperti yang kita tahu kalau kesedihan Ayu dan Rindu sekarang benar-benar kita rasakan ya guys ya. Kita yang nonton aja tuh beneran ikutan sedih gitu. Dengan berpisahnya ibu kandung dengan anaknya selama 8 tahun dan mereka berdua sama-sama dibohongi oleh orang yang mereka cintai dulunya, yaitu ya Rindu dengan Fauzan yang merupakan mantan suaminya, kemudian Ayu dengan Fauzan yaitu ayah kandungnya. Tentunya hal ini sangat amat menyakitkan lah bagi keduanya jika mereka tahu kalau yang membohongi mereka adalah Fauzan. Karena mereka ya kalau Rindu pernah cinta mati lah ya sama si Fauzan ini. Begitupun dengan Ayu, dimana Ayu ini benar-benar gak mau untuk kehilangan papanya. Bahkan nih sekarang aja di saat dia diancam berpisah dengan papanya, wah dia tuh beneran sedih banget dan takut banget. Dan sebenarnya Fauzan itu sangat amat menyayangi keduanya guys, baik Ayu maupun Rindu. Cuma memang permasalahannya ya berada di Fauzannya juga. Coba aja kalau Fauzan dari awal tidak termakan fitnahan dari Denny ya, pasti mungkin rumah tangga dia dengan Rindu serta mereka juga bisa memberikan kebahagiaan bagi Ayu bakalan bisa terlaksana sampai sekarang. Cuma permasalahannya ya itu, permasalahannya ya terletak pada Fauzannya sendiri. Fauzan yang mengawali permasalahan ini, Fauzan juga yang pada akhirnya bakalan menyesal akan hal tersebut. Jadi ya nanti kita lihat aja deh sampai kapan nih ini semua bakalan terjadi ya guys ya pada Fauzan penyesalan ini. Kemudian seperti yang kita tahu kalau Fauzan makin kesini juga sebenarnya makin sadar kalau Rindu bukanlah seperti yang dia pikirkan. Waktu itu dia juga terlalu cepat memberikan keputusan yang fatal sehingga dia harus kehilangan sosok Rindu yang sangat amat dia cintai dulunya, yang sangat amat dia kejar-kejar juga. Tapi makin kesini Tuhan memperlihatkan kebaikan Rindu, Tuhan memperlihatkan Rindu yang selalu dipertemukan dengan Ayu, Tuhan juga memperlihatkan kalau Ayu sangat amat membutuhkan Rindu. Bahkan sampai Fauzan pun yang berusaha untuk menutupi identitas Ayu yang sebenarnya, ya Tuhan buka juga satu persatu kebenarannya. Sehingga itu membuat Fauzan akhirnya membuka mata dia lebar-lebar kalau ternyata memang selama ini Rindu tidak seperti yang dia pikirkan, Rindu tidak seperti yang Denny katakan juga, dan sudah terbukti nanti kalau Mami yang mengajak Rindu untuk bekerja di klub malam dia itu juga angkat bicara dan mengatakan kepada Fauzan yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Dan seperti yang kita tahu kalau sekarang Fauzan tentunya masih sangat amat membenci Rindu ya guys ya. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri kalau kebohongan itu kan, fitnahan itu juga masih belum terungkap kebenarannya seperti apa. Kalau nanti kebenarannya sudah terungkap ya tentu akan sulit lah bagi Fauzan untuk meminta maaf kepada Rindu. Walaupun Rindu baik banget ya guys ya orangnya ya, pastinya dia bakalan memaafkan. Cuma kayaknya agak sulit aja gitu untuk bisa menerima kenyataan kalau setelah hampir 10 tahun loh lamanya Fauzan baru menyadari kalau Rindu sebaik itu. Dan ternyata Denny hanya memfitnah Rindu saja. Sekarang kan hubungan Fauzan dengan Denny pun juga tidak baik-baik aja ya guys ya. Mereka juga yang tadinya bersahabat dekat pada akhirnya ya tidak dekat lagi gara-gara Denny tuh suka sama Rindu sekarang. Dan Fauzan menyadari akan hal tersebut. Sebenarnya kalau yang bikin masuk akalnya dengan Fauzan melihat Denny yang sedang tergila-gila dengan Rindu dan ingin mendapatkan cintanya Rindu, harusnya Fauzan sadar kalau apa yang dikatakan oleh Denny waktu itu hanya untuk membuat
Fauzan dan Rindu itu berpisah dan dia berhasil akan hal tersebut. Tapi sampai sekarang Fauzan gak menyadari sama sekali tuh. Dan sekarang ya permasalahannya memang fokus kepada Fauzan yang ternyata menyadari karena satu persatu kebenaran itu diperlihatkan oleh Tuhan. Dan nanti pun dia juga akan menyadari kalau kesalahan dia adalah kesalahan yang sangat amat fatal karena sudah menyia-nyiakan Rindu di kehidupan dia. Sekarang sudah terbukti juga nih kalau Ayu sangat amat dekat dengan Rindu ya guys ya. Ya tanpa disadari mereka memang sudah seperti ibu dan anak. Tanpa mereka sadar ya kalau mereka itu adalah ibu dan anak kandung yang sebenarnya. Mereka mempunyai ikatan batin yang kuat. Mereka sangat amat mirip satu sama lain. Dan ya bahkan Ayu di saat dia sedih dia selalu nelfon Rindu dan menceritakan keluh kesahnya kepada Rindu. Dan Rindu pun selalu mempunyai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh Ayu sekarang. Dan seperti yang kita tahu kan kalau keluarganya Fauzan ini semua toksik ya guys ya, termasuk istri keduanya yaitu Alia. Dan sekarang mereka semua itu sangat amat membenci Ayu banget. Mereka memperlakukan Ayu seperti anak tiri. Yang anak tiri itu kan sebenarnya anggun dan cantik ya guys ya. Tapi mereka memperlakukan Ayu benar-benar seperti anak yang gak disayang, anak yang gak dicintai, dan bahkan tidak seperti anak kandungnya Fauzan. Karena apa? Karena mereka itu udah kedoktrin dengan kebencian pada Rindu. Jadi mereka juga membenci Ayu sangat amat luar biasa banget nih membencinya. Bahkan si Alia pun juga sangat amat cemburu melihat Ayu yang selalu saja dinomorsatukan oleh Fauzan. Ya iyalah namanya juga anaknya Fauzan ya guys ya. Siapa yang gak sayang sama anaknya sendiri? Dan pastinya seorang ayah pasti akan selalu menomorsatukan anak perempuannya. Ya gak sih, gimana menurut kalian? Tapi ya sekarang Fauzan juga harus menyadari kalau keluarganya itu sangat amat membenci Ayu. Dan Ayu sangat amat terancam hidupnya jika masih tinggal bersama Ratih, Carla, Alia, Cantik dan Anggun. Karena cuma Fauzan doang yang bisa mencintai mereka. Di sisi lain cuma Fauzan juga yang mencari uang agar mereka semua bisa hidup. Dan otomatis Ayu juga selalu ditinggal-tinggal. Dan kalau menurut Mimin solusi yang terbaik itu ya Ayu harus tinggal bersama ibu kandungnya yaitu Rindu. Karena apa? Kalau tinggal bersama Rindu sudah bisa dipastikan si Ayu ini bakalan bisa bahagia. Lingkungan dia benar-benar lingkungan yang sehat. Bahkan lingkungannya pun sangat amat religius ya guys ya, karena tinggalnya di pesantren. Nanti dia juga bisa dekat dengan calon ayahnya, ayah sambung yaitu Hafiz, yang pastinya juga akan menyayangi Ayu seperti dia menyayangi Rindu. Dan tentu kita sangat amat berharap kalau nanti Ayu akan memberikan restu kepada Rindu kalau sebaiknya Rindu memang harusnya menikah dengan Hafiz, karena walau bagaimanapun Pak Ustadz Hafiz ini adalah laki-laki yang sangat amat baik. Kemudian ya Ayu pun juga sudah tahu bagaimana sifat asli dari Hafiz. Walaupun memang Ayu sadar kalau sebaiknya dia mempunyai ayah dan ibu kandung yang tinggal bersama kembali gitu ya, Fauzan dan Rindu maksudnya. Dan dia pastinya berharap kalau Fauzan dan Rindu akan rujuk. Cuma Mimin yakin kalau kebaikan dari Hafiz ini akan meluluhkan hatinya Ayu. Dimana Ayu akan menerima Hafiz sebagai ayah sambungnya nanti. Dan pasti hidup Hafiz, Rindu, dan Ayu bakalan bahagia juga. Dan untuk Fauzan ya mudah-mudahan saja Fauzan mendapatkan sosok wanita yang baik juga lah. Walaupun dia bakalan terus-terusan membandingkan membandingkan Rindu dengan istrinya. Tapi ya kalau dipikir tentang kejahatan Fauzan kepada Rindu, kayaknya rujuk bukan solusi yang
bener deh untuk mereka. Karena walau bagaimanapun Fauzan harus mendapatkan karma lah setidaknya atas apa yang sudah dia perbuat kepada Rindu. Dan harus diberikan pelajaran ya guys ya. Dan Hafiz juga harus diberikan appreciate. Dia harus diberikan hadiah yang luar biasa oleh Tuhan. Karena selama ini usaha dia untuk melindungi Rindu, untuk bisa menjaga Rindu itu harus sekali diapresiasi dan harus mendapatkan hadiah yang manis, yaitu ya kalau bisa menikah dengan Rindu dan Rindu bisa membuka hati pada Hafiz. Udah gak sabar banget ya untuk menonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.